Timnas Indonesia tampaknya akan ketambahan pemain baru jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Menurut media, tercatat ada 3 pemain yang segera diproses naturalisasinya untuk Timnas Indonesia. Tersisa 2 bulan lagi, Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini lawannya dihadapi tidak mudah. Cina akan coba memperpanjang rekor kemenangan mereka setelah di pertemuan pertama berjaya atas skuad Garuda dengan keunggulan 2-1. Berselang 5 hari, Timnas Indonesia bakal bertamu ke markas Jepang. Hasil imbang menjadi target yang paling realistis ditargetkan pada laga itu. Jika Timnas Indonesia bisa memaksimalkan gol laga tersebut, maka bisa dipastikan bahwa tiket ke putaran keempat langsung dalam genggaman. Bukan cuma itu, skuad Merah Putih tak perlu lagi melihat hasil dari 2 pesaing terdekat mereka di grup C, yaitu Cina dan juga Bahrain. Sejauh ini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 9 poin hasil 2 kemenangan serta masing-masing 3 imbang dan kalah. Di sisi lain, jelang bergulirnya laga Juni nanti, Timnas Indonesia tampaknya akan mendapat kabar gembira yang justru datangnya dari media Vietnam. Melalui rilisannya, Cina dan Jepang diimbau untuk waspada terhadap kekuatan Timnas Indonesia pada laga 2 bulan nanti. Usut punya usut, tentunya ungkapan bahwa skuad Patrick Kluivert sedang mendekati 3 pemain keturunan Indonesia yang asalnya Belanda. Tentu ada Tristan Kuijers, Willian Jonathan, serta Pascal Studits yang kita akan tunggu kehadirannya. Meski 2 tim calon lawan Timnas Indonesia punya kekuatan yang tak bisa dianggap remeh, tapi media tersebut mengimbau mereka untuk pasang alarm siaga. Apalagi kondisi internal Timnas Cina sedang goyah menyusul rencana beberapa naturalisasi terhadap sejumlah pemain menemui jalan buntu. Hal itulah yang menjadi bahaya tersendiri bagi lawan-lawan Indonesia. Sampai sekarang belum ada update terbaru apakah ketiga pemain Belanda tersebut benar-benar bakal memperkuat Timnas Indonesia. Patut kita tunggu kepastiannya. Nama Pascal Studits tengah ramai dibicarakan, terutama di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Bek andalan Leeds United itu sukses mengantarkan timnya promosi ke Premier League musim 2025-2026 usai membantai Stoke City dengan skor mencolok 6-0 pada 20 April lalu. Kemenangan tersebut sekaligus mengkokohkan posisi Leeds di puncak klasemen sementara Championship 2024-2025 dengan koleksi 94 poin, meskipun masih menyisakan beberapa pertandingan. Sturridge yang sudah memperkuat tim senior sejak 2018 ini menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan Daniel Farke. Bakat besar Sturridge tak luput dari pantauan PSSI yang sejak 2023 sudah memasukkan namanya dalam daftar pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi. Namun, saat itu bek kelahiran Dorny, Belgia ini masih memiliki ambisi untuk membela timnas Belanda. Meski sempat ditolak, PSSI belum menyerah. Baru-baru ini, pendekatan kembali dilakukan dan kali ini lewat Patrick Kluivert. Mereka bahkan bertemu langsung usai laga Oxford United vs Leeds United pada 18 April, membicarakan peluang Sturridge memperkuat timnas Indonesia. Sturridge memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang pernah tinggal di Hindia Belanda nama Indonesia sebelum merdeka. Mereka pindah ke Belgia sudah sejak lama, namun jejak itu tetap melekat dalam sejarah keluarga. Ada koneksi saya dengan Indonesia, kakek dan nenek saya yang berasal dari Hindia Belanda. Tapi saya heran kok orang-orang bisa tahu ya saya punya darah Indonesia, ucap Sturridge. PSSI kini tengah mendalami dokumen serta catatan sejarah yang dapat memperkuat bukti bahwa Sturridge memang berhak membela Merah Putih melalui jalur naturalisasi. Salah satu media asal Belanda menyebutkan bahwa Sturridge telah mengantongi izin untuk membela Indonesia. Artinya, jalan menuju naturalisasi bukan lagi sekedar isu spekulatif, mereka sudah berada dalam tahap yang lebih konkret. Kehadiran pemain berpengalaman seperti Sturridge sangat dibutuhkan Indonesia, terutama jelang laga penting menghadapi Tiongkok dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Dengan target 6 poin, di 2 laga tersebut PSSI terus mencari pemain berdarah Indonesia yang punya kualitas internasional. Kehadiran Sturridge di lini belakang akan jadi tambahan signifikan mengingat pengalamannya di kompetisi sekelas dari Premier League.
Perbandingan harga pasaran 3 calon pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia. Ada potensi PSSI mendapatkan 3 pemain keturunan lagi sebelum FIFA Matchday Juni 2025 dimulai, yakni Pascal Sturridge, Tristan Goijers, dan Miliano Jonathans. Pascal Sturridge kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini hari. Disinyalir Pascal Sturridge dan Patrick Kluivert melakukan pertemuan entah sebelum atau setelah pertandingan. Sementara Tristan Goijers mengaku sudah didekati PSSI. Di saat bersamaan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk PSIS Oswele, Elino Legenders juga beberapa kali menyodorkan apapun soal Indonesia kepada pemain yang aslinya dimiliki Ajax Amsterdam tersebut. Bagaimana dengan Miliano Jonathan? Ya, ayah Miliano Jonathan, Dennis Jonathan sudah tiba di Indonesia saat periode FIFA Matchday Maret lalu. Diduga, salah satu agenda Dennis Jonathan di tanah air adalah bersua Ketua Umum PSSI dan pelatih timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas berhasil dinaturalisasi, kekuatan timnas Indonesia optimis meningkat. Pascal Sturridge dapat membentuk trio mematikan di jantung pertahanan bersama Misiligers dan Jaijes. Tristan Goijers dapat muncul sebagai pasangan Kevin Dick di sektor wingback kanan, sedangkan Miliano Jonathan beroperasi di area winger kanan. Harga pasaran Pascal Sturridge begitu tinggi. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasalnya yaitu menembus 15 juta euro atau sekitar 285 miliar rupiah. Jika berhasil dinaturalisasi, Pascal Sturridge akan berstatus pemain Indonesia termahal saat ini. Status itu dipegang oleh back FC20 Misiligers yang menembus angka 7 juta euro atau setara 133,3 miliar rupiah. Bagaimana dengan Tristan Goijers? Harga pasar Tristan Goijers menembus angka 38,1 miliar rupiah. Sementara Miliano Jonathan harganya pasarannya berada di angka 900.000 euro atau setara 17,1 miliar rupiah. Kehadiran 4 nama di atas otomatis meningkatkan harga pasaran timnas Indonesia. Harapannya melesatnya value timnas Indonesia juga berefek kepada peningkatan performa skuad Garuda.